When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema rekan-rekan semua. Munculnya media sosial dan mesin pencari memberikan pengaruh yang signifikan bagi pemasar. Semua kegiatan media sosial diarahkan melayani pelanggan dalam bisnis digital. Elektronik komersial atau e-commerce telah memperkenalkan pemasar ke manfaat digitalisasi. Hal ini dapat dicontohkan seperti saat ini WhatsApp sudah ada namanya WhatsApp Business, di mana WhatsApp Business itu kapasitas memorinya dan kecepatannya ditingkatkan, sehingga orang yang menggunakan WhatsApp Business ini dapat leluasa mengirimkan dokumen maupun baik berbentuk tulisan ataupun video ataupun gambar dalam jumlah yang tinggi memorinya. Begitu pula disusul dengan Instagram, Facebook, dan Twitter. Saat ini semua media sosial dapat digunakan untuk bisnis. Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya, bagaimana pemasaran dalam konteks digital memindahkan pelanggan ke saluran digital. Untuk itu pelanggan membutuhkan media digital seperti handphone, sebagai smartphone, kemudian laptop dengan kecepatan processing yang sudah tinggi saat ini, untuk dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh vendor-vendor media sosial. Teknologi digital dapat merevolusi cara pemasar menerapkannya dalam perdagangan atau dalam bisnis. Ada 5 cara teknologi dapat meningkatkan praktek pemasaran. Jadi rekan-rekan semua, berikut ini merupakan satu kegiatan tentang bagaimana teknologi meningkatkan pemasaran. Selamat menyaksikan. Selanjutnya, bagaimana kita membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan big data. Produk sampingan terbesar dari digitalisasi adalah adanya big data, yaitu data yang besar. Mengapa data itu menjadi besar? Karena pada digital contact, setiap titik kontak pelanggan itu adalah transaksi. Kemudian adanya pertukaran email yang selalu
terjadi pada saat konsumen masuk ke dalam bisnis digital. Dan semuanya itu direkam. Apalagi pelanggan itu saat melakukan browsing selalu ada jejak digital setiap kali mereka menjelajahi internet. Begitu pula saat mereka memposting sesuatu di media sosial. Kemudian, semua kegiatan ada di media sosial. Karena media sosial itu merupakan dunia maya. Sebagai dunia maya, mulai dari yang bersifat privasi sampai yang bersifat rahasia. Sehingga harus pandai-pandai menyaring untuk dipilih. Kemudian dengan sumber informasi yang begitu kaya, pemasar kini bisa tahu profil pelanggan, baik secara umum sampai secara detail ke dalam individu. Hal ini memungkinkan pemasaran berhubungan langsung satu persatu dalam skala besar. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan lagi bagaimana memprediksi hasil strategi dan taktik pemasaran. Tidak ada investasi pemasaran yang merupakan taruhan pasti. Tapi gagasan menghitung laba atas setiap tindakan pemasaran membuat pemasaran lebih bertanggung jawab. Jadi di dalam satu investasi itu memang tidak ada taruhan yang pasti, tetapi ada satu indikator-indikator yang bisa meyakinkan bahwa investasi tadi bisa menguntungkan. Siapa yang mengira bahwa dengan adanya internet itu dapat menanggulangi kondisi yang ada pada saat ini. Dengan analisis yang diberdayakan oleh kecerdasan buatan dalam bentuk aplikasi pengolahan data, memungkinkan pemasar untuk memprediksi hasil sebelum meluncurkan produk baru atau merilis kampanye baru. Model prediksi bertujuan untuk menemukan pola dari upaya pemasaran sebelum dan memahami apa berfungsi atau tidak. Dan berdasarkan pembelajaran, merekomendasikan desain yang dioptimalkan untuk masa depan. Selanjutnya rekan-rekan, ini memungkinkan pemasar untuk tetap berpedoman dari hasil analisis yang dilakukan oleh aplikasi pengolah data tanpa membahayakan merek dari kemungkinan kegagalan. Hal ini dapat dicontohkan seperti adanya penelitian. Di dalam satu penelitian itu, saat ini kita dengan mudah dapat memperoleh satu gambaran apakah satu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lain atau tidak.
itu dengan memasukkan data yang ada, kemudian kita sudah memperoleh outputnya atau hasil yang kita inginkan. Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana kita menghadirkan pengalaman digital ke dunia fisik. Pelacakan pengguna internet memungkinkan pemasar digital untuk menyediakan pengalaman yang sangat kontekstual, seperti halaman aran yang dipersonalisasi. Sebagai contoh, adanya Google Assistant yang mampu diajak berkomunikasi dengan suara. Jadi rekan-rekan semuanya, dengan adanya teknologi-teknologi yang sudah ada saat ini, kita akan mampu melakukan suatu manipulasi mesin yang bisa menirukan kegiatan manusia. Salah satunya adalah bagaimana memprogram tulisan menjadi suara atau suara menjadi tulisan. Jadi sekarang ini kalau kita menulis suatu kalimat atau satu surat, tidak perlu menulis dengan tangan, cukup dengan berbicara. Maka pihak komputer atau laptop itu sudah dengan sendiri merubah atau mentranslate suara menjadi tulisan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian bisa juga sebagai contoh iklan yang relevan. Contohnya pada bulan Ramadan, semua iklan berbasis situasional Ramadan, mulai makanan sampai segala kebutuhan manusia. Kemudian konten dibuat khusus, contohnya seperti adanya konser musik Ramadan, semuanya dikemas, yang isinya tentang musik yang terkait dengan Ramadan. Begitu pula saat Lebaran, semuanya dikemas dengan nuansa Lebaran. Rekan-rekan semua, perusahaan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari mereka yang menjual produk melalui pasar digital, di mana penjualan itu bisa berbentuk coklat sampai kapal selam. Jadi bukan kapal selam empek-empek Palembang, tapi kapal selam yang sebenarnya. Dari mana perusahaan yang menyediakan e-commerce ini mendapatkan uang banyak? Yaitu dari iklan. Baik, kita lanjutkan. Adanya teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat dan sensor bekerja secara optimal, sehingga mampu memberdayakan bisnis untuk menghadirkan transaksi real time. Jadi saat ini sudah ada teknologi yang dapat digunakan untuk transaksi real time, yaitu namanya IoT, Internet of Things. Kemudian pembayaran dengan kartu kredit, dengan debit, dan sejenisnya.
dan sejenisnya. Kemudian teknologi digital memungkinkan bisnis dapat dilakukan menggunakan omni-channel. Adanya teknologi sensor mampu mendeteksi siapa yang datang ke toko dan memberikan hasil pelayanan yang cepat. Sebagai contoh, seorang pasien datang ke sebuah rumah sakit. Dengan dia memberikan sensor wajah atau sidik jari atau apa yang sudah disiapkan, apabila orang tersebut sebelumnya sudah terdaftar, maka orang tersebut langsung diketahui dia pernah sakit apa, mau berobat apa. Nah, di situ. Jadi ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun online. Rekan-rekan semua, mari kita lanjutkan ke tingkatan kapasitas pemasar garis depan untuk memberikan nilai. Pemasar dapat fokus membangun simbiosis yang dioptimalkan antara diri mereka sendiri dan teknologi digital. Kemudian adanya artificial intelligence atau disingkat AI dan neuro linguistic programming atau NLP. Jadi keduanya merupakan aplikasi. Ini digabung. Kedua aplikasi teknologi ini dapat meningkatkan produktivitas operasi yang dihadapi pelanggan dengan mengambil alih tugas-tugas bernilai lebih rendah. Kartu kereta buat tanah. Sehingga mampu memberdayakan personel garis depan untuk menyesuaikan pendekatannya. Jadi sebagai contoh, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kalau orang mau ke rumah sakit atau ke kantor segala macam, tubuhnya atau bagian tubuhnya itu dilakukan tes. Ini lagi nunggu masuk. Tes suhu. Nah, tes suhu itu kan termasuk pakai sensor. Lagi antri. Terus kemudian bagaimana menganalisa tekanan jantung. Nah, itu bisa dianalisa dengan adanya artificial intelligence. Begitu pula kalau kita menggunakan satu bahasa atau apa, itu bisa dilakukan analisis karena ada NLP tadi. Kemudian rekan-rekan semua, adanya chatbot, yaitu satu fasilitas untuk melakukan chatting, dapat menangani percakapan sederhana dan volume tinggi. Jadi kita bisa melakukan menulis, kemudian ditransfer ke lawan ini atau Taksim, lawan tuh. Komunikasi kita. Ini seperti halnya awal masuk kayak gitu gerbangnya tuh Zoom, semuanya pada tutup, yang baju segala macamnya kecuali itu, makanan, maka tapi orang masih rame tuh akan kalau makanan memperoleh gitu respon dia instan. cuma take away doang. Respon
instan. nggak boleh makan di tempat. Sehingga adanya semuanya tutup. artificial AR dan VR tadi Tuh, di situ juga ada polisi akan yang berjaga. membantu Jadi di sini tuh jam perusahaan 8 mewujudkan udah harus sepi semuanya. melibatkan Jam 10 produk nggak boleh ada yang dengan keluar lagi. keterlibatan manusia yang minimal. Jadi dengan adanya teknologi-teknologi tersebut, maka kegiatan manusia, ketemu manusia itu semakin minimal. Jadi kita bisa melihat pemasar garis depan dapat berkonsentrasi pada pengiriman yang sangat didambakan interaksi sosial hanya jika mereka kereta bawah tanah. Nah, gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini manusia diminimize dalam hal bertemu dengan manusia agar tidak terjadi penularan virus COVID-19. Tapi apakah ini akan terjadi terus COVID-nya? Ya, mari kita berdoa agar segera berakhir. Kemudian yang berikutnya, bagaimana mempercepat eksekusi pemasaran. Rekan-rekan semuanya, preferensi pelanggan yang selalu aktif terus berubah, menempatkan tekanan pada bisnis untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada. Sebagai contoh adalah setiap transaksi transfer uang dari satu bank yang berbeda, maka akan dikenakan biaya admin. Contohnya yang kita ketahui saat ini adalah setiap transaksi kena Rp6.500. Jadi kalau setiap transaksi seperti itu, kalau penduduknya 10 juta, bisa bayangkan yang melakukan transaksi dalam satu hari. Saya yakin di Indonesia itu kan di atas 270 juta saat ini. Ambil saja 50%-nya melakukan transaksi, ya kita hitung aja keuntungan pemasar atau perusahaan e-commerce yang seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, kalau kita bicara tentang bisnis startup, dapat terwujud bila ada pendiri, pemilik, dan produk. Untuk kelangsungan bisnisnya membutuhkan dukungan dari teknologi untuk melakukan eksperimen pasar secara cepat dan real time. Jadi startup itu merupakan bisnis yang baru tumbuh, yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah, contohnya UMKM. Kemudian selain teknologi, startup dapat membangun bisnis dengan platform open source, sehingga dapat memanfaatkan kreasi bersama untuk mempercepat masuk ke pasar. Kemudian kita bisa maklumi yang namanya open source tadi, agar semua aplikasi bisa diterima, bisa masuk gitu. Kemudian sikap gesit yang tepat dan pola pikir yang cepat itu juga diperlukan di dalam startup ini, di dalam bisnis startup, karena bagaimanapun juga
kecepatan, ketepatan, dan fleksibilitas ini sangat penting. Baik, rekan-rekan semua, sharing ini saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.